Halo teman-teman, kali ini kita mau membahas mengenai media sosial. Sebelumnya kalian tahu gak sih apa itu media sosial? Jadi, media sosial adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologis dan teknologi Web 2.0, sehingga memungkinkan pembuatan dan pertukaran konten yang dihasilkan oleh pengguna. Perkembangan media sosial tumbuh semakin pesat. Lahirnya media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, YouTube, bahkan online shop menjadikan media sosial kini menjadi sebuah kebutuhan yang selalu digunakan oleh manusia. Terdapat jenis-jenis media sosial, yaitu ada webpage, forum internet, sosial blog, microblogging, podcast, dan jejaring sosial. Terdapat kelebihan dan kekurangan media sosial. Kelebihannya, kita dapat menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Media sosial juga mendukung dalam mendapatkan sebuah informasi secara real time. Namun, terdapat kekurangan dari adanya media sosial, karena banyak pengguna di media sosial yang bebas memposting berbagai konten, sehingga terkadang konten yang diposting adalah konten yang tidak pantas. Selain itu, media sosial dapat menimbulkan masalah privasi, karena hal yang sudah dibagikan kepada publik dapat berpotensi menimbulkan masalah yang tidak dapat dibatalkan, dan berpotensi menimbulkan terjadinya cyberbullying. Media sosial juga sering digunakan untuk mempengaruhi kebijakan publik dengan informasi yang mungkin sudah direkayasa atau benar-benar salah. Berikut ini adalah contoh-contoh dari media sosial. Teman-teman tentunya sudah tidak asing lagi dengan berbagai media sosial berikut ini. Yang pertama ada Instagram. Dirilis oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger pada tahun 2010. Instagram telah tersedia di 32 bahasa. Instagram memungkinkan penggunanya untuk berbagi foto hingga video, bahkan berbagi komentar dengan berbagai emoticon. Selain untuk berinteraksi dengan teman ataupun saudara, Instagram juga memudahkan kita untuk berinteraksi dengan artis yang kita sukai, baik dalam negeri maupun mancanegara. Berbeda halnya dengan Instagram, Twitter memungkinkan penggunanya untuk lebih saling berbagi gagasan melalui tulisan. Hal ini membuat platform Twitter ramai dengan berbagai diskusi hangat yang dilakukan oleh publik figur hingga ahli di bidang tertentu. Adanya Twitter tentunya sangat membantu kita untuk tahu apa sih berita-berita yang lagi up to date atau trending. Ketiga, jenis media sosial yang sering digunakan adalah Facebook. Aplikasi milik Mark Zuckerberg yang diluncurkan pada tahun 2004 ini memungkinkan penggunanya untuk saling berbagi cerita melalui foto, video, hingga tulisan. Hingga saat ini Facebook masih terus digunakan sebagai platform saling berbagi informasi yang menarik. Meski terhitung cukup baru, namun aplikasi yang satu ini berhasil menjadi deretan aplikasi media sosial dengan pengguna yang cukup banyak di seluruh dunia. Kepopuleran TikTok menjadi sangat melejit sewaktu adanya COVID-19. Tak hanya menjadi platform untuk melihat video, TikTok juga dapat digunakan sebagai sarana berjualan, mengetahui topik apa yang sedang hangat diperbincangkan, hingga memberikan berbagai edukasi dari konten kreator yang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, aplikasi media sosial yang tak kalah menariknya adalah YouTube.
Aplikasi ini memiliki pengguna yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Bahkan, berbagai jenis konten video yang disajikan pun juga semakin bervariasi dan kian menarik. Walaupun ada video yang dapat ditemukan di dalam media sosial lainnya, namun kehadiran YouTube sudah lebih jelas sebagai media yang memberikan hiburan berupa video. Kemudian, aplikasi media sosial yang selalu digunakan adalah WhatsApp. WhatsApp ini adalah media sosial yang dapat digunakan untuk berkirim pesan dengan semua orang di berbagai belahan dunia. Selain itu, WhatsApp dapat bertelepon atau video call dengan orang. Bahkan, sekarang WhatsApp dapat melakukan panggilan video call dengan 8 orang. Dalam WhatsApp pun juga dapat mengirimkan foto, video, bahkan terdapat fitur status dan menanggapinya. Tentunya masih banyak lagi contoh dan fitur dari adanya media sosial. Dampak positif penggunaan media sosial antara lain dapat memudahkan komunikasi, memudahkan pencarian informasi, dan sebagai sarana media pembelajaran. Tak hanya memiliki dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat menimbulkan penyebaran berita hoax, cyberbullying, kecanduan, stres, menjauhkan yang dekat, dan dapat menimbulkan terjadinya penipuan. Dalam menggunakan media sosial masih sering terjadi tindakan penyalahgunaan, sering terjadi cyberbullying, pencemaran nama baik, penyebaran ujaran kebencian, penipuan online, hoax, unggahan tidak pantas, pembajakan dan privacy violation atau menyebarkan privasi orang lain tanpa diketahui oleh pemiliknya. Oleh karena itu, perlunya etika dalam bermedia sosial. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam beraktivitas di media sosial, sehingga tidak menimbulkan resiko kesalahpahaman yang tinggi. Sebisa mungkin, menghindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur suku, agama, dan ras serta pornografi pada jejaring sosial, sehingga tidak menimbulkan konflik antar sesama. Melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi yang didapatkan, sehingga informasi yang didapatkan dapat dipertanggungjawabkan. Menghargai hasil karya orang lain dengan mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah.